Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alal muharrama awwala syahrin fil Islam. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan man daimaini mutalazim ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah yang sama-sama kita hormati, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, pengurus DKM, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadiran Allah Subhanahu yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di tahun baru 1446 Hijriah kembali kita dapat hadir memakmurkan Masjid Allah dengan melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga di tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun kemarin, dan mudah-mudahan kita mampu menjaga istiqomah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Pengawal majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu umul kitab. Kita bertawassul dengan bacaan Fatihah kita. Semoga almarhumin almarhumat, orang-orang tua, guru-guru kita yang telah mendahului kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan fi raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat dari sejarah penentuan kalender dalam Islam, sejarawan mencatat bahwa itu baru terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab anhu. Artinya sebelum itu baru pada masa Khalifah Umar bin Khattab atas usulan dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Masing-masing sahabat mempunyai usul tentang penentuan awal ataupun kalender dalam Islam, tetapi yang diterima adalah pandangannya Sayyidina Ali yang mengusulkan bahwa hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Makkah ke Madinah dijadikan perhitungan tahun dalam Islam, karena mereka paham betul di mana masyarakat Nasrani menggunakan tahun itu diawali dari milad Nabi Allah Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Maka kemudian tahun mereka disebut tahun yang diambil dari kata Al-Masih, sedangkan kita menyebutnya bukan tahun Masehi. Dalam bahasa Arab disebut dengan miladiyah, yang maknanya juga adalah hari kelahiran. Maka atas usulan dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini, jadilah tahun kita dengan tahun Hijriyah
yang diambil dari kata hijrah. Nah, pertanyaan menarik kemudian, ketika memang penentuan ataupun penggunaan kalender dalam Islam tentang tahun itu baru ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah kemudian masyarakat tidak menggunakan 1 tahun dalam putaran bulan Qamariyah? Apakah juga menggunakan bulan-bulan sebagaimana dikenal hari ini? Maka jawabannya disampaikan Allah dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra. Dalam tafsir dikatakan, misalnya diriwayatkan dari Abi Malik radhiyallahu anhu, akhraja Ibnu Jarir At-Tabari, yang kemudian disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir, qala kanu yaj'aluna as-sanata 13 syahra fayaj'aluna al-muharram safar fayasta'illuna fihi al-muharramat. Disebutkan 2 ayat di dalam surah At-Taubah ayat 37 dan 38, 36 dan 37. Ini berkaitan dengan di mana mereka menjadikan tahun itu sebanyak 13 bulan. Mereka menjadikan bulan Muharram itu menjadi bulan Safar. Dari sini bisa kita pahami bahwa bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal sudah dikenal pada masyarakat Islam di masa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hanya penentuan tahunnya saja, di mana di zaman Nabi kita Muhammad SAW masyarakat Arab sudah bisa menggunakan bahwa setiap 1 tahun itu jumlah bulan Qamariyahnya adalah 12 bulan. Kasus ketika mereka mencoba menambahkannya, kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan dalam pandangan Allah 12 syahra, ada 12 bulan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi kitabillah? Yang dimaksud fi kitabillah ai fi kitabatillah, yaitu dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketentuan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menciptakan langit, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ini menjawab hadirin rahimakumullah bahwa dari 12 bulan ini kendati pun belum ada penentuan tahun dalam Islam, ini sama sekali tidak merubah dari putaran bulan yang kemudian isinya masing-masing bulan itu
ada ibadah yang diajarkan Allah maupun Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun memang kita tahu masyarakat Arab sebelum pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, mereka menentukan tahun tidak dengan angka. Makanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab sirah, bahkan sejak kecil kita menghafal, misalnya Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tidak disebutkan tahun berapa, karena memang itu baru terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian dihitung mundur karena hijrahnya Nabi terjadi bukan bulan Muharram tetapi di bulan Rabiul Awal. Di tahun itulah yang kemudian ditentukan sebagai permulaan tahun dalam Islam. Tetapi lagi-lagi dalam siklus bulan Qamariyah, masyarakat Arab sudah mengenal itu semua, termasuk nama-nama bulan yang kita kenal hari ini. Misalnya Allah sampaikan dalam Al-Quran, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuq. Haji itu adalah bulan-bulan yang ditentukan. Artinya bulan-bulan itu sudah berlaku seperti biasa. Nama bulan Ramadan disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini makna inna iddatas syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillah. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada bulan yang disebut dengan bulan haram, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa wahidun munfaridun wa huwa Rajab, dan 1 bulan yang menyendiri adalah bulan Rajab. Aidzata hurmatin wa ta'zimin tamtazu biha an baqiyati syuhur, di mana 4 bulan ini punya keistimewaan, punya keagungan yang melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. Bahkan disebutkan 4 bulan ini faqad warada annal maksiyata fiha asyaddu iqaban wa anna ta'ata fiha a'zamu thawaban. Kenapa disebut Allah dengan arba'atun hurum? Mulanya pada masyarakat Arab, rahimakumullah, mereka sudah mengenal bahwa 4 bulan ini adalah 4 bulan yang disucikan. Yang tadi saya bilang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, di mana mereka menjadikan bulan itu menjadi bulan pantangan untuk berperang satu dengan yang lainnya, karena bulan mulia. Mereka nggak akan melakukan peperangan. Tapi di masa Nabi kita Muhammad SAW ini menjadi 4 bulan yang istimewa, di mana tadi disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di bulan-bulan ini setiap orang yang berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala lebih banyak pahalanya saat dilakukan di Ashhurul Hurum. Dan sebaliknya, maksiat yang dilakukan pada 4 bulan haram ini, dosanya pun akan dianggap lebih besar. Karenanya dalam hadis dari arba'atun hurum ini, Nabi kita Muhammad SAW salah satunya tentu mengajarkan meningkatkan kualitas amal di bulan ini. Maka luar biasa hadirin rahimakumullah kalau kemudian dari arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan ini, termasuk di dalamnya
bulan terakhir dalam kalender kita dan bulan yang pertama dalam kalender kita. Dia biasanya disebut dengan bulan terakhir, atau kemudian dikenal sebagian masyarakat kita sebagai akhir tahun. Dan di bulan Haram disebut dengan awal tahun. Orang yang mau berpuasa di akhir tahun atau di awal tahun, ini tentu bukan amalan yang mengada-ngada, karena secara umum di Ashhuril Hurum yang 4 bulan ini segala amal ibadah, amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mengamalkannya atau mengisinya dengan puasa sunnah. Asy-Syaikh Said Sabiq misalnya mengutip keistimewaan min Ashhuril Hurum, di mana ada laki-laki dari Bani Bahilah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana laki ini Allah dulul ladzi amal awal. Laki-laki memperkenalkan diri kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini seseorang yang pernah datang kepadamu di tahun-tahun yang pertama. Melihat laki-laki memperkenalkan diri, dan Rasulullah melihat laki-laki ini beliau kenal, tetapi kita Muhammad sallallahu faqala fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hayati. Apa yang merubah dirimu? Dulu aku lihat kamu itu perawakannya bagus, badan kamu gemuk, tapi sekarang begitu banyak perubahan. Faqala rajul, maka laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, ma akaltu ta'aman illa bilailin mundu faraktuka. Ya Rasulullah, sejak saya berpisah denganmu, saya setiap hari puasa, gak pernah sama sekali berhenti. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima adzabta nafsak. Kata Nabi, kenapa kau siksa dirimu? Berdasarkan hadis ini, ternyata para ulama menyebutkan orang yang berpuasa full setahun penuh, tentu ini sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Termasuk orang yang berpuasa sampai lewat waktu maghrib, sebagaimana dikenal pada sebagian agama di negeri kita, bertapa. Islam melarang. Bahkan Rasulullah mengatakan lima adzabta nafsak. Dalam hadis yang lain, setiap badan manusia itu punya hak. Walaupun kalau dia berpuasa sepanjang hari selama setahun, yang dikecualikan 5 hari pada Dzulhijjah dan 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 ayat tasyrik, sebagian ulama di Hambal memakruh, walaupun dia puasa tiap hari, yang nggak puasa cuma 5 hari ini, 1 Syawal tadi, tambah 4 hari 10 sampai 13 Dzulhijjah, menurut Imam Ahmad bin Hambal tetap makruh. Alasannya Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Sementara Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya menyebutkan, selama dia tidak berpuasa pada hari yang haram dan tidak membuat mudarat bagi dirinya, maka hukum orang yang berpuasa setiap hari kecuali 5 hari tadi diperbolehkan. Ini ikhtilaf dalam para ulama tentang siyamun dahr, berpuasa selama setahun penuh. Tetapi kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, daripada kamu terus puasa tiap hari, Rasulullah mengatakan sum syahros sabri wa yauman fi kulli syahr. Kata Nabi, kalau begitu kamu puasanya jangan tiap hari. Puasanya 1 bulan tambah 1 hari setiap bulan. Puasa Ramadan, kemudian setiap bulan tambah 1 hari. Faqala zidni fa inna bi quwwah.
Laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, saya masih kuat. Kalau begitu tambahkan 2 hari setiap bulan. Ya Rasulullah, saya masih kuat. Maka di akhir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi. Nabi mengatakan, kalau begitu berpuasalah kamu di bulan haram. Yang dimaksudkan Allah tadi, minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan itu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sum minal hurum, berpuasa saja kamu atau tinggalkan. Nabi mengatakan itu sampai 3 kali berturut-turut. Maka ulama sepakat, minha arba'atun hurum dalam At-Taubah surat ayat tadi, amaliyah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, selain semua amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, spesifik adalah berpuasa. Terlebih di antara 4 bulan ini ada 2 bulan yang Nabi sebut secara khusus. Yang pertama adalah bulan Dzulhijjah. Karena keistimewaan bulan Dzulhijjah pertama pada 10 hari pertama, baik itu puasa ataupun amaliyah-amaliyah yang lain, terlebih pada Yaumu Arafah, yaitu Arafah, di mana tanggal 9-nya, tanggal 9 Dzulhijjah, saat hari Arafah, jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Kita yang tidak berhaji dianjurkan untuk berpuasa di hari itu. Bahkan tidak ada satupun hari yang istimewa di mana malaikat turun, di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hari Arafah. Kalau Lailatul Qadar yang disebut Allah di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu adalah malam yang istimewa. Maka siang yang istimewa adanya di minha arba'atul hurum, yaitu di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan keistimewaan dari arba'atul hurum, yaitu di bulan Muharram. Banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang keistimewaan Muharram, di mana dia adalah awal tahun dalam kalender kita. Sehingga inilah perbedaan prinsip antara tahun Masehi dengan tahun Islam. Kalau tahun Masehi bisa saja banyak orang menutup tahun yang lama dengan maksiat, ta'udzubillah min dzalik, bahkan menunggu awal tahun pun sebagian mereka dengan maksiat. Tetapi Islam tidak. Justru di akhir tahun, di bulan yang ke-12 dan di awal bulan setiap tahunnya tadi, yang Nabi sebutkan secara istimewa justru ada pada bulan ke-12 dan bulan yang pertama dalam kalender Qamariyah. Bulan Dzulhijjah sama dengan bulan 12 Desember dalam kalender Masehi. Bulan Muharram bulan yang pertama dalam kalender kita. Dalam bulan, dia bulan yang pertama. Nabi katakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyus sholati afdalu ba'dal maktubah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, sholat apa yang paling utama setelah sholat 5 waktu? Qala as-sholatu fi jawfil lail, sholat di tengah malam atau di penghujung malam. Jauh bisa di mana? Di penghujung malam, sebagaimana hadis yang lain menyebutkan di thuluthil akhir, sepertiga terakhir. Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfah
nisfahu awin minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini qiyamul lail disebut oleh Allah dalam Al-Quran, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari walaupun sedikit. Sedikit di sini ketika kita lihat hadis Nabi tadi, sepertiga akhir waktu yang paling istimewa. Tsumma qila ayyusiyami afdalu ba'dal maktubah ba'da Ramadan. Kemudian Nabi ditanya pertanyaan yang kedua, ya Rasulullah, puasa apa yang paling utama setelah bulan Ramadan? Maka Nabi menjawab, asyamu fi syahrillah alladzi tad'unahul muharram. Kata Nabi, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah saum di bulan yang kau sebut dengan bulan Muharram. Ini keistimewaan arba'ah. Bahkan kemudian Nabi juga sebutkan di bulan Muharram, kalau Dzulhijjah di bulan 12 tadi ada tanggal 9 Muharram atau 9 Dzulhijjah sebagai hari Arafah, maka di bulan Muharram ada 10 Muharram yang Nabi sebut sebagai Yaumu Asyura. Bahkan hari Asyura, sebagaimana riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ditambahkan dari riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah, saat beliau di Makkah, beliau sudah biasa puasa di hari Asyura. Makanya Asyura lebih istimewa. Falamma qadimal Madinah, baru kemudian ketika Nabi sampai ke Madinah, saat beliau hijrah, ternyata Nabi dapati orang-orang Yahudi Madinah berpuasa. Sehingga Rasulullah bertanya kepada mereka, berdasarkan informasi sahabat, ya Rasulullah, mereka mengatakan hadza yaumun salih najallahu Musa wa bani Israila min aduwihim. Ya Rasulullah, mereka bilang ini hari yang baik. 10 Muharram itu hari di mana Allah selamatkan Nabi Allah Musa dan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Maka dari informasi hadis ini kita tahu bahwa 10 Muharram adalah hari di mana Allah selamatkan Bani Israel dan Nabi Allah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Apa kata Nabi kemudian? Ana ahaqqu minkum. Kalau begitu saya lebih berhak dari kalian, maka saya akan puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian ketika Nabi puasa di 10 Muharram, karena orang Yahudi juga berpuasa, maka Nabi pernah menyampaikan dalam satu kesempatan, jika Allah la in baqaitu idal qabil la asumanna insyaallah fi yaumit tasi'. Nabi pernah mengatakan, kalau Allah izinkan aku masih panjang umur sampai tahun depan, saya akan berpuasa di tanggal 9-nya. Maka menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada Arba'atul Hurum khusus pada bulan Muharram di 10 atau Asyura, Nabi kita mau menyamakan dengan, maka Nabi menyuruh, memerintahkan untuk berpuasa di tanggal 9. Walaupun Nabi ternyata tidak sempat puasa di hari ke-9, Pak. Karena Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia. Jadi puasa tanggal 9 Muharram Nabi belum pernah puasa. Tetapi karena Nabi pernah mengatakan la asumanna, Allah izinkan saya akan puasa tahun depan di tanggal 9, maka ulama sepakat bahwa tanggal 9 Muharram pun bagian yang terbaik untuk dirangkaikan dengan hari Asyura. Bahkan sebagian ulama menyebutkan
menyebutkan al-martabatul ula, tingkatan yang paling baik di bulan Muharram itu adalah berpuasa 3 hari, tanggal 9, 10, dan 11. Al-martabah ats-tsaniyah, tingkatan yang kedua, dia berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Insya Allah di Muharram ini hari Senin tanggal 9 Muharram, Selasa besok sudah 10 Muharram. Jadi boleh kita berpuasa Senin, Selasa, Rabu, atau Senin, Selasanya saja. Al-martabah ats-tsalitsah as-saumul 'ashir faqat. Tingkatan yang ketiga adalah berpuasa di tanggal 10-nya saja. Jadi silahkan mau dipilih yang mana. Mau 3 hari berturut-turut, ini keistimewaan dari bulan Muharram yang termasuk pada arba'atul hurum. Dan di hari Asyura ini pula, rahimakumullah, sebagian ulama mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana salah satu amalan yang diajarkan Nabi pada hari Asyura adalah at-tawassu'. Mahiyya at-tawassu'? At-tawassu' itu memberi kepada keluarga atau kepada fakir. Kata Nabi kita Muhammad SAW, man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi yauma Asyura wassa'allahu sa'ira sanati. Sebagian ulama hadis mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ini hadis yang dhaif. Sampai di sini sebenarnya kita bisa lihat perdebatan ulama fikih. Al-Imam Asyuyuti mengatakan kalaupun sebuah hadis itu dhaif, tapi li fadhailil a'mal, untuk keutamaan beramal, maka dia boleh dijadikan hujjah. Yang nggak boleh, kata Imam Asyuyuti, hadis dhaif itu dipakai untuk dalil akidah atau hukum, tapi li fadhailil a'mal nggak masalah. Kemudian kata Syekh Said Sabiq, kendati pun hadis ini dhaif, tetapi karena banyak periwayatannya, fakana quwwatan, maka derajat hadisnya menjadi kuat. Di kelompok yang pertama yang mengatakan hadis ini minimal maksimal dan boleh diamalkan. Sementara ulama yang menolak hadis ini mencapai derajat hasan mengatakan bahwa kita tidak boleh mengamalkan hadis ini. Artinya tanggal 10 Muharram yang terbaik ya puasa saja. Kalaupun berbagi tentu bagus, tetapi tidak ada keistimewaan yang khusus. Tetapi dari riwayat yang pertama menurut Syekh Said Sabiq, ini derajatnya hasan hadisnya. Jadi amaliyah yang dianjurkan, baik pakai dalil yang kuat ataupun dhaif sekalipun, tentu dan memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita bukanlah hal yang dilarang dalam agama. Maka kalau melihat hadis ini, beberapa ulama katakan minimal di 10 Muharram, di hari Asyura, kita memberikan bonus yang lebih untuk keluarga kita sendiri. Satu contoh sederhana, bapak-bapak yang biasa misalnya kasih istri per hari biasanya 1 juta misalnya, walaupun kadang-kadang 1 juta mungkin 3 bulan lagi, maka di hari Asyura dianjurkan untuk melebihkannya, syukur-syukur kali lipat. Kalau nggak bisa 2, tambahlah. Yang biasa mungkin sehari 250.000, maka pada hari Asyura tambahkan di 255.000. Yang penting ditambah, karena ulama mengatakan selama dia mau memberikan tanpa ada bebannya, ada mutakalluf, nggak mesti utang sana utang sini katanya, tetapi yang terbaik berikan lebih. Itu amaliyah yang diperdebatkan ulama. Sementara yang kedua yang dijadikan perdebatan ulama adalah hari Asyura untuk menyantuni anak yatim. Kalangan para ulama. Bahkan kalau melihat derajatnya,
perdebatan tawassu'ah tadi itu lebih aman daripada perdebatan memberikan santunan pada hari Asyura pada anak yatim. Bahkan dalam kitab-kitab fikih maupun kitab-kitab hadis tidak dibahas. Hanya ada beberapa kitab yang dikutip oleh Al-Imam As-Samarqandi tentang hadis Nabi, man masaha ra'sal yatimi yauma Asyura a'tallahu bikulli sya'ra hasanah. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim. Kapan? Yauma Asyura, pada hari Asyura. Sayangnya banyak orang yang salah memahami. Ketika dianggap masaha ra'sal yatim, banyak yang cuma mengusap, nggak dikasih apa-apa, cuma diusap kepalanya. Padahal kalimat masaha ra'sa ini dalam komunitas masyarakat Arab itu adalah ekspresi kasih sayang. Jadi dimaknai santunan, silahkan saja. Tetapi ini jelas bertentangan dengan konsep umum bahwa tentu menyayangi dan menyantuni anak yatim bukan hanya pada tanggal 10 Muharram. Maka mau hari apapun baik. Nggak mesti diberi makan, nggak mesti diberi pakaian, nggak mesti diberi uang jajan. Termasuk misalnya menyantuni pendidikannya. Tentu bukan cuma Muharram. Menyantuni pendidikannya harus setiap bulan. Menyantuni mereka dengan peralatan sekolah mereka. Apalagi misalnya momentum Muharram ini, momentum masuk sekolah, momentum masuk pesantren, yang bisa saja anak-anak yatim kita bukan butuh, walaupun mungkin butuh tapi tidak seberapa penting, tetapi penting bagi mereka untuk belajar sarana pendidikan yang lain-lain. Inilah para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang makna minha arba'atul hurum dalam perspektif fikih. Sudah saya sampaikan tentang amaliyah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW pada bulan Muharram ini. Mudah-mudahan waktu yang masih ada, tanggal 9, 10, 11 Muharram, yang insya Allah kita akan jelang beberapa hari ini, semoga Allah berikan kesehatan kepada kita untuk bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW berpuasa, dan mudah-mudahan memperbanyak rizki kita agar bisa berbagi pada hari Asyura. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah kajian subuh kita pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesilapan. Seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup? Baik. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari bersama kita takhtimkan majelis ilmu yang mulia ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ini ada di awal tahun 1446 Hijriah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun yang kita tinggalkan, jika di tahun-tahun kemarin banyak amaliyah yang belum sempat kita lakukan, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Amaliyah yang baik, mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Dan semoga di tahun 1400 ini Allah lindungi kita dan kita senantiasa istiqomah untuk menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.